Ini bagaimana Ibu memastikan ataupun memandang peran dari sektor swasta untuk pembiayaan infrastruktur RI sendiri? Ya. Terima kasih Mbak Sania. Jadi memang saat ini kita memang memiliki keterbatasan ruang fiskal ya, sehingga pemerintah sangat mendorong keterlibatan swasta, investasi swasta dalam sektor infrastruktur. Untuk ini memang apabila kita dapat membuka akses ke kawasan industri, sentra pertanian, destinasi pariwisata hingga wilayah perbatasan, ini tentunya akan mendorong masuknya investasi dari swasta untuk turut mendukung proyek-proyek pemerintah. Di samping itu juga kami bekerja sama dengan pihak asing ya, misalnya Indonesia Jerman di sektor transportasi berbasis rel misalnya di Surabaya untuk SRLL yang tadi saya sudah sebutkan, untuk meningkatkan konektivitas kawasan metropolitan di Surabaya yang kita harapkan dapat menurunkan biaya logistik serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut ya gitu. Jadi kita harapkan ini nantinya akan kita lanjutkan juga ke wilayah-wilayah Indonesia lainnya sehingga tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa tetapi juga di luar Jawa. Baik, intinya memang demi kemajuan Indonesia yang secara menyeluruh begitu ya. Karena tentu memang tadi pembangunan infrastruktur katalisnya memang tetap dari investasi sendiri karena keterbatasan ruang fiskal kita tadi. Nah, baik kita ke Pak Sujatmiko saat ini sekarang Pak. Jadi tentunya salah satu peran DPR memastikan pembangunan infrastruktur tidak hanya cepat tapi juga berkualitas. Ini sejauh mana sih Pak fungsi pengawasan dari DPR sendiri dapat memastikan dampaknya bagi masyarakat ini dapat terasa? Ya, jadi untuk kita memastikan bahwa infrastruktur ini bisa berkualitas, jadi kita harus junjung bahwa aspek teknis ya. Aspek teknis itu semuanya harus sesuai dengan standar nasional Indonesia yang sudah ditetapkan ya. Jadi itu harus mutlak itu. Terus kita juga harus memastikan mutu ya. Yang selanjutnya juga harus dipastikan juga dari dalam negeri nih bahan-bahannya seperti itu ya kan. Nanti itu jadi kalau tidak dalam negeri ya itu nanti manfaat sosial untuk masyarakatnya kurang seperti itu. Jadi itu penting. Jadi kita tahu bahwa infrastrukturnya sangat baik sekali. Contoh daerah yang dulunya mengangkut logistik yang jalannya rusak itu biaya logistik akan mahal. Apalagi yang tidak ada, ya kan? Apalagi sekarang kemarin sudah dicoba akan dibangun kereta api untuk mengangkut logistik seperti itu. Yang sekarang ini belum ada. Padahal sebenarnya dulu awalnya banyak sekali kereta api untuk mengangkut logistik. Bukan kereta barang ya, bukan ya. Tapi memang ada penumpangnya juga. Jadi dia pedagang itu biasa contoh dari Purwakarta mengangkut banyak komoditi ke arah Cipinang seperti itu. Seperti itu. Dan juga kita juga harus menjunjung transparansi dan akuntabilitas ya kan. Tadi itu jadi prosesnya harus transparan ya kan. Juga harus dengan prosedur yang benar, keterbukaan ya. Sekarang kan sudah kita untuk pelaksanaan penyedia jasa ini sudah caranya sudah baik, sudah pakai e-katalog ya kan. Sudah pakai LPSE, semuanya sudah terbuka. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi dan juga sudah online. Jadi harusnya tidak ada lagi, harusnya yang diragukan. Ya, tinggal kita sama-sama melihat bahwa infrastruktur dan pembangunan yang ada kita laksanakan ini kita dukung dengan baik seperti itu. Baik, jadi memang berikut ada cara-cara agar tepat sasaran. Jadi salah satunya akuntabilitasnya harus dapat dilihat dan juga transparan begitu ya. Yeah. Nah dari sisi pemerintah sendiri bagaimana Ibu memastikan pembangunan infrastruktur ini tepat sasaran dalam artian transparan bagi masyarakat agar masyarakat bisa tahu update-nya seperti apa? Baik Mbak, memang saat ini tentunya setiap apapun yang dilakukan oleh pemerintah tentunya ada mekanisme pelaporannya Mbak ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh pemerintah selalu dilaporkan kepada masyarakat baik dalam publikasi yang dilakukan oleh tiap-tiap kementerian dan lembaga maupun manfaatnya mungkin bisa langsung dirasakan oleh masyarakat gitu ya. Baik,
Kalau dari sisi Kemenko Infra dan juga Pembangunan Kewilayahan, bagaimana melihat konektivitas dan juga connection-nya dengan sektor properti sendiri? Ini bagaimana agar dua sektor ini bisa terus dijaga dan juga berkesinambungan? Jadi kalau terkait dengan peningkatan konektivitas dan hubungannya dengan sektor lainnya seperti properti, kami meyakini bahwa peningkatan konektivitas pastinya akan berdampak signifikan terhadap sektor properti. Misalnya pada kawasan yang terintegrasi dengan sistem transportasi massal, itu biasanya terjadi sinergi antara wilayah tersebut, misalnya dengan pembangunan transit oriented development TOD oleh Perumnas misalnya ya, ini bisa menjadi model sinergi antara konektivitas dengan hunian perkotaan yang berkelanjutan. Jadi konsep TOD ini memadukan hunian vertikal dengan simpul-simpul transportasi publik, misalnya seperti stasiun Pondok Cina dan stasiun Rawabuntu, sehingga mempermudah mobilitas penghuni dalam menggunakan transportasi publik, dan ini akan membuat mereka shifting ya, tidak lagi memakai transportasi publik atau mengurangi penggunaan transportasi pribadi, shifting menjadi penggunaan transportasi publik. Dan agar konektivitas dan pengembangan sektor properti ini dapat terus berkesinambungan, kita perlu menjaga melalui perencanaan yang terpadu antara infrastruktur transportasi dan tata ruang perkotaan, model pembiayaan yang kolaboratif antara pemerintah, BUMN, dan swasta, serta menerapkan juga prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan strategi seperti ini, kami yakin proyek-proyek seperti TOD ini tidak hanya menciptakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, namun juga dapat memperkuat rantai konektivitas nasional, Mbak. Baik, tentunya karena TOD sendiri sangat mengintegrasi begitu ya, baik dari sisi pengguna transportasi sendiri, public transportation, ataupun memang penghuni di sektor perumahan yang dekat dengan situ, tidak usah capek-capek, mungkin tidak usah terkena panas, namun bisa terintegrasi dalam satu sistem yang dari satu transportasi umum ke transportasi yang lain ya. Lantas kalau dari sisi Pak Jatmiko sendiri, bagaimana harapannya untuk sektor infrastruktur dan juga properti di Indonesia? Jadi infrastruktur dan properti itu satu kesatuan sebenarnya. Mustahil pada saat propertinya dibangun, infrastruktur tidak ada. Jadi infrastrukturnya dibangun, properti tidak ada juga jadi mubazir itu infrastruktur. Jadi ini memang harus ada roadmap yang jelas infrastruktur dan properti. Jadi sama-sama, jadi pemerintah pusat, daerah itu mendukung infrastruktur yang ada, dan ini dengan rencana yang baik. Setelah ada rencana yang baik, nah itu infrastruktur dan properti ini akan sama-sama mendukung, sama-sama menjadikan multi efek untuk pertumbuhan ekonomi seperti itu. Nah inilah yang diharapkan oleh pemerintah. Baik, kalau dari sisi Ibu Mei sendiri, bagaimana harapannya untuk sektor properti dan juga infrastruktur tanah air? Jadi dengan terintegrasinya infrastruktur dan properti itu, kita seperti dalam kawasan-kawasan TOD ini, kami tidak hanya ingin menciptakan hunian layak dan terjangkau, tapi juga dapat memperkuat tadi yang kami sampaikan, rantai konektivitas nasional, menggerakkan ekonomi perkotaan, mendorong terciptanya kota yang efisien, inklusif, dan berdaya saing tinggi.